أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah salat Jumat yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mulai dari nikmat kesehatan badan kita, keluangan waktu, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam di dalam dada kita. Dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan meningkatkan rasa takwa kita kepadanya. Karena derajat kita di sisi Allah itu bukan diukur berdasarkan kegantengan kita, bukan berdasarkan tinggi jabatan kita, dan bukan berdasarkan banyaknya harta kita. Tapi Allah menilai kita berdasarkan ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita dalam kehidupan kita, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman kelak. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tidak ada orang yang hidup selamanya. Tidak ada orang yang tidak pernah mati. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka ketika seorang itu sudah meninggal, sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah terputuslah pahalanya. Ia tidak bisa lagi menambah pahala sendiri, tidak bisa beribadah sendiri, tidak bisa sholat, tidak bisa lagi mengaji. Kalau kita lihat ada orang mati malah mengaji, itu malah menakutkan bagi kita. Namun Allah yang maha pemurah, maha pengasih lagi maha adil, sudah membukakan bagi kita pintu pahala yang istimewa. 3 pintu, 3 amalan yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka apa sajakah amalan itu? Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam," jika Bani Adam itu sudah meninggal, inqata'a amaluhu, maka amalannya sudah terputus, pahalanya sudah terputus, tidak bisa beramal soleh lagi. Illa min salas, kecuali 3 perkara. 3 amalan yang pahalanya masih bisa terus mengalir walaupun pelakunya sudah meninggal dunia. Apa sajakah amalan itu? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis ini, Rasulullah menyebutkan
3 amalan yang pahalanya itu terus mengalir, yang kemuliaannya terus datang walaupun yang melakukannya sudah wafat. Yang pertama, sedaqatin jariyah, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Yang dimaksud dengan jariyah adalah sedekah yang pahalanya itu terus mengalir, yang manfaatnya itu masih bisa diambil, yang dampak positifnya masih terus berlangsung walaupun yang melakukannya itu sudah meninggal dunia. Sebagai contoh adalah seorang yang di masa hidupnya telah menyumbangkan suatu bangunan sebagai wakaf untuk kepentingan umum ataupun kepentingan agama. Misalkan membangun mushola, sekolah, pesantren, atau rumah sakit. Maka selama bangunan ini yang dia sumbang itu masih dipergunakan untuk amal-amal soleh, masih dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, untuk membantu orang lain, maka pahalanya terus mengalir kepada yang menyumbang walaupun dia sudah meninggal dunia. Salah satu contoh amal jariyah yang paling tua adalah sedekahnya Utsman bin Affan, yang sampai sekarang itu masih ada, ya, sudah dibuat hotel, dibuat segala macam bentuk kebermanfaatan, dan selama hotel tersebut sumurnya, tanahnya itu masih dipakai untuk kebaikan, untuk amal soleh, maka pahalanya terus mengalir kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka hadirin sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka pertanyaan muncul di benak kita. Apakah yang bisa beramal jariyah itu cuma orang kaya saja? Cuma orang yang punya duit? Jawabannya adalah tidak. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan sedekah jariyah. Jika orang kaya bisa bersedekah dengan hartanya, maka orang miskin bisa beramal jariyah dengan tenaganya, dengan fisiknya. Juga bisa dengan harta yang walaupun tidak seberapa. Misalnya seorang tukang bisa bersedekah jariyah dengan membantu membangun masjid secara ikhlas tanpa imbalan. Maka selama masjid yang dia bangun itu masih digunakan untuk sholat, digunakan untuk mengaji, maka dia juga ikut kecipratan pahalanya. Dan tentu saja nilai sebuah amal, ya, itu tidak dilihat dari berapa nominalnya, tapi dilihat dari betapa ikhlasnya dia. Karena jika orang itu bersedekah jariyah tapi tidak ikhlas, ya percuma saja, tidak ada gunanya. Maka cara sedekah yang jariyah yang lain bisa melalui ilmu, bisa melalui gagasan-gagasan, melalui pendidikan yang dia wariskan kepada generasi selanjutnya. Jamaah sholat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal yang kedua adalah al-ilmun yuntafa'u bihi. Maka ilmu yang selalu bisa diambil manfaatnya. Maka apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat itu? Maka banyak sekali jawabannya. Tetapi intinya adalah ilmu yang bisa memberikan manfaat kepada diri sendiri maupun orang lain untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Maka ilmu di sini bisa masuk ilmu dunia maupun ilmu agama. Tentu yang paling utama adalah ilmu agama. Karena ilmu agama itu adalah fardhu ain. Setiap orang itu wajib, ya, hukumnya wajib menuntut ilmu agama. Karena bagaimana kita bisa menjalankan agama Islam kalau kita tidak tahu ilmunya? Makanya orang yang mengajarkan agama, mulai dari mbak-mbak, mas-mas yang mengajar TPQ, ustadz-ustadz yang mengisi pengajian, atau bahkan dari panitia-panitia yang menyelenggarakan kajian tersebut,
Maka selama ilmunya ini masih bisa diambil manfaatnya, kemudian disebarkan, diajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya, maka pahalanya akan terus mengalir. Maka salah satu orang yang pahalanya paling besar karena ilmu itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita itu bisa selamat, kita bisa tahu agama Islam, ya karena perannya Rasulullah. Kemudian para ulama, para sahabat yang sudah meriwayatkan Al-Quran dan hadis kepada kita, para ulama dari tabi'in maupun tabi'ut tabi'in yang sudah menuliskan buku-buku, menuliskan sumber-sumber agama yang memberikan petunjuk dan pengarahan bagi kita. Maka selama buku itu masih dipakai, ilmu itu masih diamalkan, maka pahalanya itu terus mengalir kepada mereka. Maka kalau kita ingin ilmu kita itu bisa bermanfaat, ilmu apa saja kita ajarkan kepada generasi selanjutnya. Yang bisa mengajar, mengaji, ajar mengaji. Yang bisa mengajar sekolah, ajarkan pendidikan dunia. Sehingga ketika orang yang kita ajar itu mengajarkan ilmunya kembali kepada generasi selanjutnya, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Maka hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak berarti ya bahwa seorang itu yang sudah memiliki ilmu itu otomatis itu mendapatkan gelar ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu baru bisa dikatakan bermanfaat ketika diajarkan kepada orang lain. Kalau ilmu itu cuma digenggam dalam dirinya sendiri, cuma dipendam dalam otaknya, maka akan busuk. Seperti istilah kata patah, air yang diam, air yang tidak mengalir itu akan membusuk, akan bau, akan tercemar. Ilmu yang tidak digerakkan, tidak diajarkan, maka ilmunya akan rusak. Bukannya malah memberikan kebaikan, malah membawa keburukan bagi orang yang punya ilmu tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bahwa barang siapa yang menyembunyikan sesuatu ilmu yang ia ketahui, maka Allah akan mengekangnya pada hari kiamat dengan kekang api neraka. Maka bagi kita yang memiliki ilmu, sedikit apapun ilmu tersebut, sebarkanlah, bagikanlah kepada orang lain, sehingga ilmu yang bermanfaat itu bisa menjadi bekal kita nanti di hari kiamat. Jemaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang terakhir yang tidak terputus pahalanya adalah waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka jika kita memiliki anak yang soleh, syaratnya harus soleh dulu. Kalau mau doanya diterima oleh Allah sampai kepada orang tuanya, harus soleh dulu. Anak yang soleh, yang mau dan mampu mendoakan kita agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk, mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sudah meninggal. Maka doa tersebut itu bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, pada hari kiamat kelak ada orang yang derajatnya itu diangkat oleh Allah. Ya. Awalnya derajatnya rendah, kemudian diangkat oleh Allah. Maka orang tersebut bertanya, wahai Allah, kenapa engkau mengangkat derajatku? Kan aku sudah meninggal, tidak ada amalan lagi. Maka kata Allah, derajatmu naik karena anakmu selalu mendoakan engkau. Maka di sini Rasulullah menyebutkan kata waladun, bukan ibnun.
Bedanya apa? Kalau ibnun kalau Indonesia artinya itu sama-sama anak. Bedanya kalau ibnun itu anaknya adalah anak kandung. Seperti kita mengatakan nama Asif bin Ishak, berarti Asif anak kandungnya Pak Ishak. Itu artinya ibnun. Tapi kalau waladun itu tidak harus anak kandung. Bisa anak asuh, anak didik, anak yang diajari, anak yang dirawat, anak angkat. Itu semuanya masuk ke kategori waladun. Maka kenapa dipakai kata waladun? Maka bagi orang-orang yang qadarullah Allah belum mengaruniai rezeki anak, masih ada kesempatan. Belum bisa punya anak kandung, tadi bisa lewat anak asuh, lewat anak didik atau anak angkat. Maka selama anak yang dia rawat itu mendoakan dia, memohon keselamatannya, memohon rahmat untuknya, maka insya Allah itu akan terus mengalir. Maka tentu pertanyaannya adalah, bisakah anak kita itu mendoakan kita kalau kita tidak membekali mereka dengan ilmu agama? Bisakah mereka berdoa, memohonkan ampun kepada kita, memohonkan rahmat kepada kita, kalau mereka sendiri tidak bisa memohon ampun untuk dirinya sendiri? Kalau kita tidak pernah mengajari dan melatihnya. Nah, maka pertanyaan ini silahkan kita camkan dalam diri kita. Ketika kita mendidik anak kita, mengajari mereka, kita ajarkan supaya anak kita bisa mendoakan kita. Karena apa yang anak ketahui, apa yang anak lakukan, apa yang menjadi karakter anak, itu tidak lain adalah hasil dari jerih payah orang tuanya, dari pendidikan orang tuanya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka ketiga amalan di atas, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta doa anak yang soleh, hendaklah menjadi perhatian kita secara serius. Hendaklah mulai dari sekarang kita sudah mempersiapkannya. Kita sudah mulai hitung-hitung sedekah jariyah apa yang kita tinggalkan, ilmu apa yang kita ajarkan, dan anak soleh yang kita tinggalkan. Jangan sampai kita belum siap-siap, nyawa kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita belum ada apa-apa, sudah terburu meninggal dunia. Apalah arti hidup ini jika kita tidak mengisinya dengan amal-amal yang kita butuhkan buahnya di hari akhirat kelak. Hidup di dunia ini hanya sekali dan hanya untuk mencari bekal. Hidup di dunia ini hanya seperti orang musafir yang mampir saja. Tujuan utama kita adalah akhirat. Maka jangan kita tukar kehidupan yang selamanya, yang abadi, hanya untuk mendapatkan kenikmatan yang sementara. Janganlah kita menjual akhirat kita hanya untuk mendapatkan kenikmatan dan kesenangan di dunia. Dan jangan sampai nanti di akhirat kita hanya bisa menyesal, kita hanya bisa menangis karena tidak sempat siap-siap di dunia. Lebih baik kita menyesal di dunia ini, karena di dunia ketika kita menyesal masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Tapi kalau nanti di akhirat, Allah katakan ada orang-orang kafir yang memohon ingin diberi waktu lagi, diberi tangguh, diberi kesempatan kedua, walaupun hanya sesaat saja, walaupun hanya 1 jam saja, hanya untuk berdoa, hanya untuk sedekah. Tapi apa kata Allah? Gak bisa. Sudah cukup, waktu kalian sudah habis, tidak ada kesempatan lagi. Maka jangan sampai kita menjadi bagian dari golongan orang-orang yang menyesal seperti itu, yang rugi di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati was salami ala rasulihil karim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril mujahidin wal mu'minina fi kulli makan. Allahumma kun lahum waliyan wa nasira wa mu'inan wa dhahira. Allahumma ansuril mustad'afina minal mu'minina wal muslimina fil Filistin wa fi masyarikiha wa fi magharibiha wa fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilik wa'alif baina qulubihim wa wahid sufufahum wa waffihid littiba'i kitabik wa sunnati nabiyyik wa yassir lahum asbaban nasri wa fathil baitil maqdisi wa iqamati syariatik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala sabilik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.